awal pertandingan ketiga. Wis, pertandingan. Let's go untuk game Yeay. yang ketiga, match yang ketiga. Ini dia Irengel di mana pesawat mengudara kali ini dari arah sekitar SMB menuju ke arah Gergopol. Masih bisa dibilang enak lah untuk flag match seperti ini walaupun akan ada sedikit effort untuk tim-tim yang punya drop zone di Yasnaya, Severny, Stolber, Kameski, Lipovka berarti untuk DG mereka akan berebutan mobil di arah sekitar jembatan sebelah kanan harusnya. Betul sekali, tapi Pasta ini yang belum kita lakukan dari game pertama tadi. Tebak circle. Kota mana Pasta? Oke, tebak circle untuk satu kota yang masuk di 3 circle awal berturut-turut ya. Gaskan. Maybe shooting range? Shooting range utara banget ya. Kalau gitu gua Gatka. Oke, Oke. Gatka. Agak berjauhan ya shooting range sama Gatka, nggak jauh-jauh banget Mhm sih. mhm. Circle pertama harusnya dua-duanya dapat kalau misalkan memang mengambil ke arah kiri ke utara gitu. Nah, Berarti ke arah barat ke utara harusnya dapat untuk shooting range dan juga Gatkanya, tapi masih kita tunggu untuk circle yang ternyata masuk ke arah Gatka dan tidak menuju ke shooting range. jauh sekali ya shooting range ternyata. Tapi Sangat ini jauh. juga ini circle yang membingungkan juga ya Pasta ya. Karena membagi dua pulau, kita tahu banget Heeh, bahwasanya circle-circle gini belum tentu pasti ke bawah, apalagi ke main island juga belum pasti. Namun, sebagaimana Pasta tadi ungkapkan di ending game kedua, awal dari game ketiga, EVOS nggak maksimal di 2 game pertama. Tapi kalau circle kayak gini mereka nggak maksimal juga menurut gua sangat sayang banget mengingat EVOS ini ada di tengah. Mau ke main island, mau ke pulau military base di bagian bawah, ini dua-duanya enak bagi EVOS untuk dimainkan sementara waktu, Pasta. betul, ini udah kontrol areanya EVOS banget sih, tapi kalau kita perhatikan dari Oh, arah in game-nya di mana oh, GPX sudah mulai men-zoning out atau ngepres karena pertahanan dari satu pemain dengan handgunnya. Heaven kayaknya bakal mendapatkan sebuah elimination point wow. pertama untuk tim GPX. Ini ngegas banget GPX untuk mempertahankan posisi mereka saat ini di barisan top 4 atau bahkan menjadi puncak klasmen untuk sementara. Betul banget, karena dengan elimination ini tentu mendongkrak lagi poin mereka, mendongkrak mentalitas mereka, dan entah mengapa gue lihat tabrakan masih sering banget terjadi di arah-arah pencarian vehicle, padahal udah game yang kedua, tapi lagi dan lagi evaluasi mungkin baru bisa maksimal terjadi di malam hari nanti ketika mereka sedang rehat dan sedang tidak berkompetisi. Namun ini dia 21 eSport, satu tim yang menurut gue isinya bintang juga, ada Foxe sempat bermain di PINC untuk EVOS kala itu, Batman di NFT, FJ, terakhir juga di Zone, Chisun, sempat di loan ke Aura juga. Player-player Betul. yang tentu udah tidak apa ya, tidak sedikit lah secara pengalaman dan harusnya bisa bermain sangat luar biasa di qualifier kali ini. Namun lagi dan lagi banyak faktor lain untuk bisa memengaruhi gameplay terbaik dari sebuah tim. Betul, padahal gue sempat berkomentar loh, kayak, sekarang itu tingkatan antar komunitas dan juga profesional nggak bisa bener-bener dibandingkan banget. Karena dari segi Mhm. kualitas permainan, dari gameplaynya mereka, game sense-nya mereka itu udah bisa dibilang 1 banding 1 lah. Mungkin yang membedakan hanya dari, pengalaman mereka doang. Kayak yang Yes. udah pernah mencicipi panggung PMPL Indonesia, yang udah pernah mewakili Indonesia di SEA, apalagi di PMGC, udah pasti mereka punya mental yang lebih kuat. Dan semua tim gua rasa akan melewati proses yang sama dari komunitas menuju ke profesional untuk nasional, lalu menuju ke tingkat internasional baik itu SEA ataupun nanti ketika masuk di turnamen, dunianya, di turnamen PMGC-nya. Jadi, kalau misalkan kalian kayak bilang, "Ah, ini nggak cocok masuk ke liga utamanya, nggak cocok masuk ke ininya," ya cocok nggak cocok kalau misalkan lu bandinginnya sama mental ya jelas berbeda, dari segi pengalaman juga berbeda jauh. Betul betul betul. Itu hal yang menarik karena kalau skill cap tentu semuanya upscaling banget dari mulai device, dari mulai, permainan tentu semuanya udah sering banget sekarang bisa dimainkan lebih baik, tapi setuju dengan Pasta, namanya mental itu build up, nggak bisa serta-merta satu hari kita menjadi tim yang siap banget untuk bermain di PMPL apalagi PMGC begitu. Oleh karenanya dengan Betul. grassroots seperti ini ditarik lagi secara qualifier ini membuat skena lingkungan dari e-sport PUBG Mobile kita benar-benar sehat dan regenerasi masih bisa dilakukan, tapi para player-player lama juga masih tetap bisa menunjukkan eksistensi mereka kalau mereka masih bisa dinilai pantas untuk bermain di liga-liga tinggi PUBG Mobile baik di Indonesia sampai ke internasionalnya ya Pasta ya? Ya, itu yang menjadi pembuktian bahwa niat yang cukup tinggi untuk pemain-pemain yang bisa dibilang udah kayak
off season 2 season atau Mhm. satu season, tapi ketika mereka comeback untuk di persiapan season 5 ini mereka juga menunjukkan permainan yang bagus, berarti mereka step up. Mereka mengikuti perkembangan dari competitive scene-nya seperti apa, mereka bisa menyesuaikan dengan tim-tim barunya juga seperti apa, itu yang membuat mereka akhirnya melayakkan diri untuk comeback nanti ke panggungnya PMPL. Tapi Jan, dari 16 tim Apa yang tuh? bertanding tadi gue udah sempet nanya, cuma gue agak lupa kayaknya dari jawaban lo. Menurut lo tim yang bakal mendominasi untuk di game kali ini? Onyx, still Onyx. Karena Still mereka Onyx ya? ternyata mempunyai the second drop lagi ketika kita berbicara Onyx. Sempat juga di season 3 mereka memainkan Gatka dan kali ini dimainkan lagi. Melihat zona seperti ini harusnya mereka masih cukup diunggulkan karena pergerakan Quarry mereka bisa lakukan. Dari Pierre, Tailing, EVOS juga masih bisa mereka lakukan kalau menuju ke arah bagian bawah. Syukur-syukur kalau menuju ke arah bagian main island mereka akan menjadi salah satu tim yang cukup di tengah juga seperti itu. Ya, oke, berarti lebih ke arah Onyx ya. Kalau gua kayaknya agak berfeeling biasanya feeling gua salah sih, tapi ya udahlah ya, nggak apa-apa. Namanya coba-coba, anggaplah gua lagi ngegacha, tapi sebelum ngegacha kayaknya bakal ada pertemuan. Oh, nggak jadi bertemu karena Nggak jadi. Ical langsung berotasi begitu aja, tapi dia puter balik, dia putbal. Wow. Dia puter balik lagi, oh nggak jadi. Tetap Oh, berhenti, walaupun ngamatin. putbal, tapi nggak sampai ke arah compound yang ditempatin oleh Kopinli. Tapi Hulk agak sedikit tergelincir, ada backup juga yang datang dari bagian belakang, plus masih ada aimbot di bagian belakang. Ini kalaupun misalkan ada tembakan dari arah pemain BMW, tentunya masih ada counter yang bisa diberikan dengan cepat oleh tim Creed. Dan akhirnya Creed melanjutkan perjalanan setelah adanya scout dari seorang Ical yang mungkin berkomunikasi di timnya, dia bilang, "Depan aman guys, let's go, kita ambil depan." Iya betul banget karena pengamatan tadi dilakukan terlebih dahulu dan menjadi informasi yang berimbang lah ya buat teman-temannya. Tapi dengan movement tadi BMW yang dipertunjukkan sebelumnya ya, ini menurut gue mengingatkan kita kepada Red Alliance juga di mana tempat tersebut biasanya menjadi tempat loot bagi Ryzen, di mana sore ini akan ada pengumuman besar katanya dari Ryzen Katanya. dan betul banget dan kalau melihat dari gameplay tadi mirip banget karena tahu dia sendiri nggak boleh kayak ngambil action terlalu banyak, nge-clearing area terlalu banyak, mengingat juga pemain BMW 88 lainnya juga masih sangat jauh, oleh karenanya disiplinnya cukup baik menurut gua tadi dari tim BMW, mengingat mereka juga bermain cukup baik di 2 game sebelumnya Pasta. Betul sekali dan agak sedikit intermezzo sebenarnya boleh nggak sih Chan? Kayak kita mau intermezzo untuk ngebahas Oh hal lain boleh dong, sedikit aja gitu. Jadi boleh dong boleh dong. udah kelihatan di sini ada beberapa nama yang terpublikasi. Ini intermezzo di Oh, luar PMPL guys ya. betul betul. Ini ada beberapa hal yang sudah terpublikasi untuk coachnya nanti bawaan timnas. Untuk Betul. persiapan SEA Games dan juga Asian Games di mana untuk coach solo PUBG Mobile-nya gue udah ngelihat adanya nama Asni Imam Cahyawan, tapi kayaknya sebelum intermezzo kita dilanjutkan kita bakal melihat terlebih dahulu untuk tembakan dari seorang Rosesi yang menembak pun juga ada Morph Team di mana ada satu pemain Morph yang cukup low HP bar-nya. Leo sudah dicicil-cicil namun sudah selesai juga untuk melakukan healing, tapi mobil kayaknya bakal menjadi korban berikutnya dari Onyx. Tidak ada pemain, mobil pun jadi. Ya, betul sekali karena mobil juga kita tahu lagi dan lagi gue sebutkan mobil adalah capital, mobil adalah modal, oleh karenanya apa yang dilakukan Onyx sekarang adalah menjegal pergerakan Morph untuk bisa leluasa melakukan rotasi dan itu menurut gue pilihan terbaik kali ini mengingat off angle-nya benar-benar sulit bagi Onyx melakukan tembakan ke arah bagian Morph itu sendiri. Mereka punya high ground, mereka punya beberapa cekungan juga bisa dimainkan. Jadi ya targetnya yang paling possible adalah vehicle yang dimiliki. Tapi Morph juga tidak akan bisa nakal, mereka melakukan sebuah split di bagian atas agar tidak terjadi kepadatan. Kalaupun nanti ada vehicle yang dirusak atau dihancurkan, mereka masih bisa menggunakan vehicle yang lain. Nah ini yang gue sebutkan, masih ada Wazet, masih ada Bagi, masih ada kendaraan-kendaraan yang bisa digunakan oleh mereka, Pasta. Yes, betul sekali. Dan belum ada fight lain lagi yang terjadi, tapi update circle yang kedua sudah bisa kita lihat bahwa circle-nya lebih ke arah main island, berarti beberapa main island bakal lebih besar, tapi ternyata dari BMW bermain dengan begitu agresif dan begitu percaya diri karena mereka saat ini sudah mendapatkan satu elimination point pertama di mana kuda terbang yang menjadi korban dari BMW di tengah-tengah rotasi yang sudah dibangun oleh kedua tim ini. Smoke langsung terpump out, namun ada tembakan juga menuju ke arah pemain dari BMW, mengambil sebuah vehicle-nya dan akan digerakkan untuk mengamankan posisi dari BMW. Ternyata EVOS menembak dari bagian belakang pertahanan tim BMW saat ini.
Ya, dan sebagaimana yang gue sebutkan Pasta, ketika zona menuju ke arah main island, Onyx benar-benar diuntungkan ada di bagian tengah, tapi tim-tim lain juga udah mulai menyadari hal tersebut. Bahkan pergerakan Kutai tadi yang cepat ke arah bagian selatan dari Pochinki ini menunjukkan tim banyak yang mendapatkan atau menggunakan sebuah strategi untuk masuk ke arah bagian sentral terlebih dahulu, take control zona terlebih dahulu, dan berharap placement yang tinggi. Dan ini menarik, ini yang biasa terjadi di bagian sprint turnamen, apalagi kalau banyak lawan-lawan yang tidak ada radar yang bisa melihat mereka bagaimana permainan maksimal yang mereka biasa lakukan. Sementara EVOS udah menuju ke arah rumah 12 kali ini. Ya, dan menurut gua agak sedikit terlambat sebenarnya untuk kontrol dari EVO sendiri karena scraping area mereka juga ada di sekitar rumah 12, tapi agak sedikit terlambat untuk mendapatkan checkpoint di depan area rumah 12 di mana ada satu tim yang terlebih dahulu hinggap di bagian sana yaitu adalah tim BMW. Tapi DG juga bermain dengan begitu agresif, mereka tidak ingin melepaskan kesempatan yang sudah mereka dapatkan. Ini ibaratnya adalah nyawa kedua dari dunia games, makanya mereka ingin tampil maksimal. Poin pertama mereka dapatkan dan tadi mereka mendapatkan pemain itu dari tim mana tadi? 21 Esport atau dari tim Kayak Cowboy ya? Kayaknya pergerakan tim warna pink itu Cowboy harusnya. Cowboy ya? Sebentar kita lihat, itu dia masih knockdown tapi ya masih di luar zona dan belum ada end yang terjadi, tapi sepertinya akan melakukan end sebentar lagi dan benar saja Cowboy NCB adalah code name mereka untuk di depan dari name atau nickname dari player-player di Cowboy Roar itu sendiri. Rexy langsung dipulangkan ke lobby. DG ini benar-benar mengingatkan kita kepada permainan Genesis Dogma ya, karena permainan lambat mereka pelan-pelan masuk dari pinggir-pinggir zona. Ini GD V1 atau version 1 sekarang dimainkan oleh Dunia Games dengan sangat sangat baik di game kali ini, tapi lagi dan lagi apakah bisa untuk menanggulangi shifting ekstrim yang biasanya terjadi di zona-zona pertengahan menuju zona terakhir nih Pasta. Ya, betul banget. Itu yang biasanya menjadi hal ekstrim untuk semua tim ketika mereka tidak mendapatkan tempat untuk masuk ke dalam circle ataupun mereka ketinggalan update circle-nya. Jadi mereka harus bergerak untuk menerobos area pinggiran circle kalaupun itu tidak dijaga oleh tim-tim yang terlebih dahulu mendapatkan area pinggiran circle-nya. Tapi berbeda hal dengan tim Cowboy kali ini yang sudah kehilangan 2 anggota, berarti ada kemungkinan 1 anggota tadi diamankan oleh pemain dari Dunia Games, Jan. Harusnya ya, atau bahkan 2. Oh. 2 pemain kayaknya diamankan oleh tim DG karena ngelihat DG udah mendapatkan 2 elimination dan dari Cowboy yang sudah kehilangan 2 anggota mereka. Iya, berarti benar-benar menjadi sebuah informasi yang ya simetris lah ya bisa kita katakan, karena jalur pergerakan mereka juga cukup mirip. Kita lihat tadi dari Cowboy Roar ingin melakukan rotasi dari bagian compound yang biasa dijaga oleh Morp kala itu. Sekarang Morp yang berbeda tentunya ternyata terpick off dengan DG yang memang melakukan rotasi sangat-sangat lambat. Bahkan permainan zona kedua di luar zona ini udah banyak banget diadaptasi dari misalnya GD tadi, kemudian Navi misalnya di PMGC juga melakukan hal yang sama, 4AM di tahun sebelumnya juga melakukan hal yang sama ketika gak bisa langsung serta masuk ke dalam zona, tapi ini yang gue khawatirkan dan langsung terlihat shifting zona ekstrim. Zona 3 menuju ke arah bagian kiri bawah, di mana satu tim yang udah di tengah banget adalah EVOS, tapi Supply Bank ini cepat sekali dari mill base, udah keluar, sekarang masuk Very Pier lagi, benar-benar gerakannya cepat dari tim Supply Bank kali ini Pasta. Ini satu hal yang bisa gue analisa adalah permainan dari EVOS sih. Mereka biasanya adalah tim yang berburu elimination, berburu kill untuk menjaga choke point di bagian ujung jembatan sebelah kiri. Tapi mereka tidak mengambil dan memainkan area tersebut. Mereka lebih memilih untuk mendapatkan area center atau seperempat circle dari circle yang ketiga ini. Berarti mereka mengupayakan banget untuk placement point mereka. Kayaknya ya, menurut analisa ketahuan gue. Tapi menurut gue itu hal yang possible banget Pas, karena dengan masuk ke zona 3 sampai 4 sampai endgame tadi yang gue katakan, ini bisa banget untuk melakukan defensif aja. Kalaupun utility, weapon kita terbatas karena nggak ngelut banyak, kita bisa zoning out orang-orang biar nggak gampang masuk ke tempat kita. Karena kita tahu banget di Battle Royale, ketika di zoning out kita tetap paksa, yang paling berbahaya adalah kalah fight, yang kedua third party bisa muncul juga di sana. Yes, itu makanya gue bisa menganalisa atau memberikan sedikit argumen gue bahwa EVOS lagi lah. EVOS kayaknya mengupayakan banget untuk memperbaiki placement mereka dengan placement point yang bisa mereka dapatkan di game ketiga kali ini. Dan 21 Esport kehilangan 1 anggota namun mereka juga mendapatkan 1 elimination point. 1 bertukar 1 tapi tentunya dengan 3 pemain agak sedikit dirugikan karena mereka akan sedikit mengubah setup defensif mereka ketika mereka masuk ke zona yang berikutnya lagi. 3 pemain tersisa dan akan segera melakukan looting. Berbeda halnya dengan EVOS yang memberikan tekanannya menuju ke arah sebuah tim yang terjebak di bagian sekitar ladang gandum, di mana kali ini yang menjadi korban mereka adalah Public Gang.
Betul, kalau kata Agus, ladang gandum yang tidak ditanami dengan coklat tentunya ya, karena Betul. memang sangat open field sekali PG. Ini gerakan yang udah mati sih. Ketika seperti ini PG hanya bisa berdoa zona menuju ke arah mereka karena vehicle mereka udah berasap semua. Kemudian juga open field udah di lockdown all EVOS. Belum lagi nanti kalau ada orang-orang dari rumah 12 dari bagian jembatan dan langsung terjawab ada BMW di sana. Benar-benar nggak bisa bergerak lagi dan PG benar-benar tinggal berdoa apakah bisa zona menuju ke arah bagian mereka. Tapi di rumah 12 ada Crit dan juga BMW yang sedang melakukan fight satu sama lain 4 lawan 4 tapi barrier udah low HP banget sedang mengupayakan melakukan healing terlebih dahulu sebelum reset fight. Kembali lagi dengan Crit 2K. Betul, kayaknya fight sudah terjadi di berbagai sisi. Kalau tadi kita lihat antara EVOS dan juga Public Gang, terus sekarang kita lihat Creed dan juga BMW, bahkan di Elimination Feed antara Maruzama dan juga Onyx. Semua sudah perang, bahkan kali ini Onyx sudah mendapatkan sebuah confirm elimination di mana satu pemain tadi dipulangkan ke arah lobby, Cannot pun menghilang dari tim Maruzama. Berpindah tentunya ke bagian lain, ternyata three-way showdown. Ada kuda terbang juga yang bisa melihat angle ke arah Onyx Esports, tapi GPX bergerak ada di bagian kanan dari tim Creed saat ini. Ya betul sekali, ini banyak banget gerakan-gerakan yang sangat berbahaya dan utara ternyata itu dia yang terjadi. Ada Onyx yang sebagaimana diungkapkan oleh Pasta tadi fight benar-benar pecah more lagi dan lagi nggak bisa memaksimalkan pergerakan mereka. DG sebagai the late rotation lagi dan lagi memberikan sebuah gempuran besar. Bahkan Jack West menjadi last man standing dan rata oleh Dunia Games. Datang dengan invisible hand memporak-porandakan defensive lawan dan bahkan 6 eliminasi di tempat lain. Onyx juga menang melawan kuda terbang. Benar-benar fight pecah di beberapa tempat. Dua tim tersisih di waktu yang berdekatan. Betul sekali, dan Morph sepertinya gagal untuk melanjutkan dan mempertahankan posisi mereka di bagian papan atas karena untuk di game ketiga kali ini mereka kembali dipulangkan ke arah lobby, berpindah ke bagian lain antara EVOS dan juga Rebellion di mana jarak mereka sudah berdekatan di mana Laser masih tertahan di bagian belakang sebuah broken wall dan ada KF juga yang bakal memberikan backup dari arah perbukitan belakang rumah ini. Microboy masih menjaga di bagian perbukitan juga dan dari Rebellion mereka bergerak pelan dan pasti. Mereka nggak buru-buru untuk langsung nge-retake tempat ini tapi mereka bakal nge-scout dan mendapatkan informasi kalau misalkan mereka bisa fight, mereka bakal fight atau mereka bisa tahan ya mereka bakal tahan dulu karena Info sudah mulai berpindah tempat lain. Mereka lebih memilih area perbukitan untuk bisa melihat ke arah yang lebih luas lagi. Betul sekali, regroup sudah dilakukan dari EVOS dan benar saja mendapatkan 2-1 eSport Fox C. Tertakedown oleh Microboy di sana. Masih ada dua player 2-1 lainnya. Ada juga dari tim Cowboy Roar yang ada di bagian open field pun juga dari PG yang sedari awal memang ada di sana. Ini benar-benar sebuah gatekeep yang sempurna sekali menurut gua dan pembahasan di awal tadi gua katakan very PR menjadi zona keuntungan besar bagi EVOS. Tapi datang Dunia Games, satu orang dipulangkan ke lobby ke arah bagian MKS, bahkan ada Maruzama juga. DG berada dalam situasi terjepit antara dua tim kali ini pasca. Yes, betul banget. Bahkan angle-nya free banget dari arah Volt, namun masih belum bisa mendapatkan knockdown ke arah pemain dari DG. Dan finally, Wyvern pun tumbang. Volt mendapatkan sebuah knockdown dan tidak ada counter shoot dari anggota-anggota DG yang lainnya. Bahkan dari Maruzama juga ada beberapa tembakan yang diberikan oleh seorang Volt. Dan ada yang masuk damage-nya menuju ke arah pemain. Dari Maruzama dari Spawn menerima damage yang cukup menyakitkan dari anggota tim lawannya. Namun lindasan gaming, ada close combat dan front shoot yang gagal. Berhasil ternyata front shoot-nya dan chill. Tumbang Dunia Games saat ini masih bisa bernafas lega dengan tersisanya 3 anggota mereka. Kingu bahkan di takedown juga, ini luar biasa banget permainan dari Boboho. Tapi Lindas Gaming. What happened dengan Maruzama? Terlalu nekat menurut gua, maju ke arah bagian depan, ditembak lagi. Rata! Maruzama diratakan oleh DG. Boboho 5 elimination mempulangkan semua pemain Maruzama yang nekat masuk ke smoke yang disetup oleh Dunia Games kali ini Pasta. Wow, gila banget Ben. Ini benar-benar hal yang membuat kita terkejut dan terheran-heran. Tapi Volt dengan granat yang dilemparkan menuju ke bagian depan namun masih belum bisa mendapatkan pemain dari DG dan di arah lain Cowboy dipulangkan karena lobby. Granat berikutnya bakal dilontarkan dan memulangkan satu anggota dari Dunia Games. Wyvern pun tumbang dan kali ini Boboho yang bakal menjadi last man standing untuk Dunia Games. Mampukah lalu lantahkan anggota-anggota dari MKS yang masih mencoba memberikan through the smoke-nya ke arah Boboho?
Betul, tapi MKS ternyata terlalu fokus ke arah bagian DG, bahkan satu player ter-take down oleh Rebellion. Boboho kembali masuk ke arah vehicle untuk mencari di mana letak lawan-lawannya, tembakan ke arah bagian atas. Belum mengenai pemain dari MKS, dua kendaraan yang justru sekarang terhimpit dan harus bergerak sedikit maju ke arah bagian depan. Ada low high toss dengan Nate, lemparan yang kedua juga dilemparkan. MKS harus segera Tiga, bergerak dan udah mulai terpukul mundur empat, juga dari MKS. 4 Nate, 5 lima, Nate. Banyak sekali Nate dari Boboho, tapi enam. Oh MKS my udah god. bisa mundur ke belakang. 6 Nate Pasta, benar-benar sebuah space task untuk Nate bagi Boboho sangat besar. Itu antara emang ada lootingan dari teman-temannya atau memang Boboho sendiri yang membawa 6 granat di backpacknya dia, di tasnya dia, Jan. Banyak banget loh. Itu banyak sekali, 6 itu kayak bawa peluru 300 kali ya untuk 556. Tapi ya kita akan lihat nanti, dan Onyx ini yang gue katakan tadi merupakan tim bagian pinggir juga, kendaraan mereka udah terbatas. Ada Rebellion yang masih melihat juga, ternyata itu adalah sebuah bait movement agar satu orangnya masih bisa untuk Onyx. bergerak. Cleon di sana, tapi lihat dari Onyx dua playernya bergerak, Cleon open field banget, belum ditembakin, tapi Onyx dua playernya justru selamat kali touchdown di bagian bawah, tapi lepas dari Rebellion, another blue team yaitu Oh Evos my dan God. bahkan KF yang melakukan tembakan ke arah bagian Slayer. Ini pecah banget bagian utara dari peta kali ini Pasta. Betul, dan gue salut banget dengan pergerakan dari Onyx. Dan saat ini Onyx tersandwich oleh Wow, 3 tembakan dapatin dan Bobo bakal mendekat menuju ke arah Onyx, bakal bermain dari bagian dalam sebuah mobil. Namun dua pemain Onyx mampu mempertahankan area mereka, mendapatkan poin lagi untuk Onyx Esports. 7 elimination saat ini dikumpulkan oleh tim Onyx dan granat dilemparkan ke arah tim Onyx. Namun ternyata EVOS lebih berfokus untuk menahan pergerakan dari Rebellion. Dua vehicle sudah mulai bergerak. Oki Ozora yang memimpin rotasi dari Rebellion sementara ini. Betul banget, tapi menurut gua gerakan Rebellion ini salah banget, betul sekali, karena masih ada MKS Oke. juga. Mereka coba untuk masuk di momentum ketika fight pecah, tapi mungkin kalkulasinya kurang tepat karena Onyx yang memenangkan fight dengan DG tadi. Tapi ini dia, Sukidin, wow, the clutch is real, memulangkan dua player dari Onyx, dan kali ini Rebellion masih bertahan dengan 3 active player harusnya kali ini di bagian pinggir dari zona, tapi MKS, EVOS belum menutup angle view mereka tembakan ke Rebellion, tapi satu tim Pasta yang tetap stabil, Zeus masuk ke late game Betul. lagi. Itu udah gue siapin ketika lo kelar ngomong, gue bakal bahas itu, tapi udah di-mention duluan sama Eldoge. Karena memang Zeus masih masuk di jajaran top 7 untuk sementara ini. Mereka kehilangan satu, tapi mereka sudah mendapatkan 3 elimination, Jan. Gokil Tiga loh. memang Zeus. Ini luar biasa banget, dan lagi-lagi mereka kayak pawang zona ya, karena hebat sekali dalam prediksi zona pun juga dalam rotasinya, karena kali ini mereka juga udah di dalam zona walaupun tidak terlalu aman. Satu tim yang benar-benar beruntung kali ini adalah Supply Bank, karena pergerakan mereka udah bisa masuk dalam zona walaupun zona 5 ternyata memaksa mereka untuk bergerak, dan EVOS ini momentum bagi mereka untuk shine bright like a diamond, karena mempunyai high ground, punya zona juga, playernya masih 4 pasti. Betul, dan Zeus juga langsung membangun rotasi mereka dengan begitu cepat. Mereka mengamankan bagian lower ground di sekitar EVOS. Tapi di kanan mereka masih ada BMW, dan di bagian belakang kiri mereka masih ada Supply Bank yang bisa memberikan backstep ke arah pemain dari tim Zeus. Namun mereka terlihat dengan begitu percaya diri dengan area yang mereka amankan untuk saat ini. Dan GPX, satu anggota mereka masih berjuang seorang diri dengan melakukan healing di bagian luar. Tapi tidak lama ternyata pemain terakhir mereka dipulangkan ke arah lobby, dan 6 tim tersisa kali ini. Sementara EVOS masih ingin memaksimalkan kekuatan defensif mereka di perbukitan ini. Betul, ini dia the power of EVOS. Ketika memang masuk ke dalam zonanya mereka akan menjadi sangat kuat. Tapi barrier dari BMW udah mulai melakukan pengamatan ke arah bagian depan karena mengirimkan dua player ke arah bagian depan. Tapi tidak terpancing player EVOS ini, menurut gua luar biasa banget. Gak terpancing, netnya justru connect dan ngebuat dua player BMW ter-take down ditambah tembakan dari KF. Kopinli masih ada di sana, tapi low HP dan bahkan ter-take down juga barrier. Menjadi satu pemain terakhir di bagian belakang, dan kalau dia tidak berhasil akan menjadi elimination berikutnya bagi EVOS, dan Red Bull di tempat lain ter-take down oleh Supply Bank plus juga tembakan dari MKS. Betul sekali, dan EVOS bergerak dengan sebuah unit kali ini. Mereka ingin memulangkan BMW menuju ke arah lobby untuk semua anggota dari BMW, tapi Barrier masih bisa bertahan dan Blue Zone sudah mulai menghimpit. Itu adalah head kit terakhir. Barrier akan bergerak pelanan, pasti beriringan dengan Blue Zone yang menutup juga. Namun di bagian atas dia, 4 harimau siap memangsa pergerakan dari seorang Barrier, dan untungnya masih ada smoke yang bisa bertutup dari angle bagian atas. Namun dari arah kiri ada Zeus yang siap sedia menunggu pergerakan dari seorang Barrier, dan EVOS juga benar-benar aware. Dia tidak langsung melepaskan angle ke arah lower groundnya, tapi kali ini Microboy masih mengintip dengan sebuah lompatan-lompatan manja. Belum pertembakan dari seorang Microboy, dan masih belum bisa mendeteksi anggota yang tersisa dari BMW saat ini.
Barrier, tidak ada tandemannya lagi, itu seorang Sinon berlaga dari PMPL Season 1, kali ini sedang berjuang di bagian lower ground. Satu tim lagi dan lagi tidak lepas dari pembahasan kita, itu Zeus sudah menguasai di bagian tengah dan ini berbahaya sekali karena mereka menjadi bulan-bulanan yang lain, tapi setidaknya masih punya Shaq untuk bertahan. Supply bank dengan stabilitas play mereka. Miramar mereka nggak maksimal, tapi kali ini dengan 4 orang juga berbahaya mengingat mereka melakukan loot di bagian military base. Berarti fat sekali apa yang mereka miliki dari bagian weapon, vest, helmet ini akan menjadi sebuah gempuran yang berat. Terlebih mereka dekat dengan airdrop juga. So let's see bagaimanakah supply bank di game kali ini sudah masuk ke zona ke-6 end game sementara lagi terjadi. Betul sekali dan MKS masih mempertahankan area mereka walaupun sudah ditinggalkan oleh zona yang ke-6. Mereka harus menghabisi EVOS kalau misalkan mereka ingin masuk ke dalam zona dan harus aware juga dengan tembakan dari Supply Bank. Karena dengan lower ground yang dipunya oleh Supply Bank mereka bisa menembak secara bersama kalau misalkan Maruzamanya lengah, tapi pergerakan dari Supply Bank sudah mulai dibangun kali ini dengan menggunakan baginya 2 orang bakal sedikit ngeri-grup dan barir. Dengan Oh my. kesabarannya ini bisa menjadi hal yang berbahaya untuk EVOS tentunya. Betul sekali, karena bisa ada backstep yang dilakukan ketika EVOS bergerak, tapi Zeus lagi dan lagi. Ini tim yang berbahaya sekali secara zona. Mereka seperti tahu, tapi lebih karena kalkulasi dan pengalaman menurut gue yang berbicara dari Zeus itu sendiri dan membuat mereka sekarang kuat sekali di dalam karena selain Shaq, ternyata vehicle mereka jadikan setup juga. Tapi ini dia, EVOS akan coba melakukan sebuah Oh spotting no. dengan vehicle-nya. Udah Awas mulai ada maju dari KF, barir. ada backup dari bagian belakang juga. KF akan turun kali tapi ternyata disambut dengan api. Api kita sudah menyala. Tapi Redface datang menyelamatkan Hari dan bahkan meng-end satu player dari Zeus. Tembakan lagi dan lagi diberikan. Tapi ini membuat EVOS mempunyai opening untuk masuk ke arah bagian dalam. Bahkan KF berhasil untuk melakukan healing terlebih dahulu. Benar-benar luar biasa dari EVOS. Tapi barrier Oh, dari bagian Barir belakang. lihat. Microfog tidak terlihat. Dan ter-take down begitu saja oleh barrier kali ini pasti. Betul sekali. Barir berhasil mendapatkan satu backstep yang sukses. Tapi kali ini ada granat yang bakal dilemparkan oleh seorang KF. Namun masih belum mampu untuk mendapatkan pemain dari Zeus yang terakhir. Yang masih bersembunyi di bagian dalam dari sebuah shake ini. Dan KF melihat pergerakan dari sebelah yang ada tembakan yang begitu lengket. Namun front shoot-nya. Sebuah movement yang berhasil menyelamatkan posisi dari seorang Rosemary. Bahkan dari seorang Matoy. Juga berhasil terselamatkan. Dan KF masih berupaya untuk mendapatkan korban yang berikutnya. Namun ternyata tidak mampu untuk mendapatkan knockdown karena pemain dari Supply Bank dan Lizard bergerak menyisir di bagian pinggir tentunya untuk mendapatkan sebuah angle karena pemain-pemain dari Supply Bank. Dan 2 tim tersisa kali ini Lizard pun tumbang. Tinggal 2 player aktif dari EVOS Reborn saat ini. Fight of the Blue Ninja Connect. What? Pilot, that was nasty, Nate. Meratakan EVOS dan winner chicken dinner.